menggembirakan gitu ya Bun ya. Pembelajaran yang menggembirakan itu cirinya apa Bun? Cirinya apa? Anak senyum ya. Kemudian kan suka ada refleksi. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini gitu ya Bun ya? Seru, senang. Apa yang membuat kamu senang? Nah mungkin sekarang ini karena judulnya menggembirakan gitu, bisa diganti juga gembira gitu. Kenapa gembira? Karena gembira itu ada di atas kata senang gitu ya Bun ya. Itu definisi atau tujuan PM. Kita harus tahu dulu definisi dan tujuan PM itu apa sih. Waktu awal pun seperti itu ya Bun. Saya hayati, oh berkesadaran. Kemudian kita tuh paham sadar itu gimana sih, menyadarkan anak itu gimana sih caranya gitu ya Bun. Kemudian bermakna. Terus bagian dari refleksi kita juga Bun selama ini. Bermakna belum ya ketika kita merancang dan mempraktekkan gitu ya Bun, mempraktekkan pembelajaran. Kemudian izin bertanya ya Bun ya, diawali dengan cerita atau berbagi. Nah di sini bagaimana pengalaman Bunda dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dalam meningkatkan kualitas belajar murid? Mungkin ada yang mau menjawab Bun, silakan. Pengalaman Bunda dalam meningkatkan kualitas belajar murid, gimana nih Bun? Boleh Bunda? Ada yang mau berbagi? Mangga Bunda, ada yang mau berbagi? Dari depan lagi kayaknya. Ya Bun, berbagi pengalaman. Boleh? Mangga. Umi, mangga. Ayo Umi. Ya, berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas ya Bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut pengalaman kami untuk meningkatkan kualitas belajar anak itu, biasanya kita di awal itu kita suruh anak untuk kita pancing gitu sebenarnya untuk bercerita, nanti mereka akan itu bisa kita lihat bagaimana bahasanya, kemampuan bahasa anak-anak. Ya, betul. Pengalamannya ada, pengetahuan dia sejauh apa. Ya, ada yang namanya asesmen awal ya Bun ya. Begitu pun tadi ketika saya bertanya, Bun, tanggapan Bunda apa PM itu bagian dari asesmen awal ya Bun ya, untuk memahami gitu ya Bun ya. Ada lagi Bun yang mau berbagi pengalamannya? Ada lagi Bunda yang di tengah yang ungu Bunda, bangga berbagi pengalaman ya Bun ya. Ada lagi? Boleh Bunda? Ayo Bun. Boleh mangga. Dan kiri masih tidur. Ya Bunda mangga. Ya, ya mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mesti dipersiapkan yang lihat kondisi anak. Kalau saya anak ada yang salah satu yang kita kalau misalnya ada anak yang semua anak terlihatnya agak-agak kita pancing dengan senang. Semuanya di awal dulu. Pengalaman di sekolah lain kalau senang, senang. Kondisi anak gembira. Di awal akhir kita awalkan ke anak. Senang dengan apa senang, makanan senang. Masya Allah, ya. Sama-sama Bunda, terima kasih berbagi pengalamannya ya. Dan yang Bunda sampaikan tadi ya, pengalaman ketika proses pembelajaran itu masuknya ke
strategi juga ya Bun ya. Strategi apa sih yang kita lakukan gitu ya untuk menumbuhkan kemampuan penalaran kritis pada murid gitu ya. Umi tadi mengatakan dengan strategi tanya jawab, memberi kesempatan murid untuk bercerita. Itu juga bagian dari strategi penalaran kritis gitu ya Bun ya. Kenapa penalaran kritis? Karena memang di PM ini ditekankan juga. Nah, ini ya, tadi lanjut Bun Mei. Tadi. Nah, ini Bunda pasti tidak asing lagi ya Bun ya dengan kerangka PM ini. Sudah sering melihat ya Bun. Mungkin punya filenya, file printnya juga punya ya Bun ya. Ini pembelajaran mendalam, ini kerangkanya. Di bagian dalam banget ya Bun ya. Berwarna apa ini Bun? Berwarna putih ya Bun ya. Ini ada DPL atau dimensi profil lulusan. Nah, kementerian ya Bun ya. Kementerian terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Indonesia ya Bun ya. Nah, kemudian kita juga harus paham ketika kementerian meluncurkan kerangka PM ini, dan selain paham kita implementasikan gitu ya Bun ya. DPL itu apa? Dimensi profil lulusan. Di sini fokus profil lulusan yang akan atau yang ingin kita capai. Ada berapa Bun DPL-nya? 8. Ada 8. Ini disempurnakan lagi ya Bun ya. Ketika kurikulum Merdeka itu ada berapa? Ada 6. Nah, ini ditambahkan, disempurnakan lagi. Yang pertama apa Bun? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana peserta didik memiliki keyakinan teguh terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa Bun? Kewargaan. Kewargaan itu apa? Individu menunjukkan cinta tanah air, bisa bermasyarakat dengan baik gitu ya Bun ya. Kemudian yang ketiga kreativitas, di mana dia bisa berpikir inovatif, dan kalau bisa gitu di usia dini juga gitu kita bisa nyampe mencipta gitu ya Bun ya. Bukan hanya berpikir inovatif, tapi kita juga bisa mencipta, menghasilkan sesuatu gitu, menciptakan sesuatu. Ya seperti orang-orang negara yang maju itu kan bisa membuat robot, mencipta gitu ya Bun ya. Mungkin kalau di anak usia dini gitu, kita lebih banyaknya stimulasi dari gurunya gitu ya Bun ya. Dengan berbagai kreativitas memanfaatkan apa Bun kalau kreativitas di TK atau PAUD biasanya memanfaatkan apa barang bekas gak apa-apa, itu kan berawal dari hal-hal yang dari lingkungan gitu ya Bun ya. Kemudian yang berikutnya adalah penalaran kritis, anak-anak berpikir logis gitu ya Bun ya. Kemudian kolaborasi, bekerja sama gitu ya, anak-anak bisa bekerja sama. Kemudian kemandirian, kesehatan anak individu memiliki sehat jasmani dan rohani gitu. Dan terakhir itu komunikasi, dimana komunikasi ini anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik dan jelas dan efektif gitu ya Bun ya. Nah, untuk mencapai DPL ini gitu ya, ada yang namanya prinsip pembelajaran di bagian lingkaran biru. Prinsip pembelajaran yang tadi kita sudah bahas ada berapa Bun? Ada 3 ya Bun ya. Apa yang pertama Bun? Kesadaran Disconnected. gitu ya Bun ya. Kemudian ada pengalaman belajar. Nah, ini penting sekali ya Bun ya. Ketika di RPM ini harus terlihat atau bisa kita kasih ciri gitu. Connected. Ada kerangka RPM ya, format RPM yang memang kita tuh sudah mendesain, menyelaraskan dengan PM ini. Ada yang bagian memahaminya bagian mana gitu ya. Kemudian ada yang bagian mengaplikasi atau mempraktekkan, dan yang terakhir itu merefleksi gitu ya Bun. Anak-anak bisa memahami tidak pengalaman belajar ya Bun ya, proses pembelajaran anak-anak bisa memahami berawal dari biasanya di pijakan awal ya Bun ya, dengan keyakinan kelas, murojaah, kemudian baca doa sebelum belajar, bahas keyakinan kelas. Setelah itu biasanya kita memantik dengan asesmen awal, dengan pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik itu? Pertanyaan terbuka, di mana
pertanyaan yang kita sampaikan itu jawabannya beragam, gitu ya Bun ya. Kemudian memantik anak untuk berpikir. Misalnya, apa itu makanan sehat, gitu ya Bun. Pasti jawabannya beragam. Ada ini Bu, ada buah apel misalnya, ada ayam goreng, gitu ya Bun ya. Itu pertanyaan pemantik. Nah kemudian kalau pertanyaan tertutup, paling jawabannya iya, tidak, betul, salah. Itu pertanyaan tertutup. Biasanya yang pertanyaan pemantik dari kurikulum Merdeka juga itu sudah ada ya Bu ya. Nah kemudian mengaplikasi, di mana setelah mereka memahami, misalnya di topik makanan dengan subtopik makanan pokok, mereka melihat nasi yang kita bawa, ayam goreng yang kita bawa, dan sayur yang kita bawa, kemudian mempraktekkan adab makan, misalnya ya Bu ya, mempraktekkan adab makan, bagaimana cara kamu makan, misalkan kita juga hadis gitu ya, ada hadis adab makan. Kemudian merefleksi, di akhir itu biasanya ada refleksi, waktunya refleksi. Nah biasanya dulu tuh recalling gitu ya Bu ya, recalling. Dan yang terakhir itu ada kerangka pembelajaran, bagian lingkaran paling luar ya Bu ya, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ya Bun ya. Nah, yang tadi di kerangka pembelajaran, next. Nah ini kerangka pembelajaran ya Bun ya. Kerangka PM terdiri dari 4 elemen. Nah biasanya di sini pun ada ya Bun ya, tercermin di RPM bunda-bunda ya. Pertama praktek pedagogis, itu harus ada gitu ya Bun, harus ada. Praktek pedagogis itu strategi yang tadi Umi sampaikan, itu strateginya gimana nih untuk mencapai TP ini, dengan diskusi, praktek langsung gitu ya Bun ya. Strategi pembelajaran yang digunakan guru, misalnya itu pembelajaran berbasis proyek ya Bun, ada praktek langsung, kemudian berbasis masalah, kolaboratif, tim, dan berdiferensiasi. Nah yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Mungkin di sini pun bunda-bunda kan sudah bermitra dengan pihak kesehatan, puskesmas, seperti itu ya Bun ya. Nah ini bunda udah masuk kemitraan pembelajarannya. Kemudian dengan melibatkan orang tua jadi guru tamu, sudah ya Bun ya, di lembaganya juga ya Bun ya. Misalnya untuk mendongeng atau fun cooking gitu ya, mengajak membersamai anak-anak dengan kegiatannya. Kemudian dengan mitra profesional, misalnya tadi ya dengan tim kesehatan. Kemudian misalnya di salah satu di antara orang tua murid ada yang profesinya polisi misalnya ya. Nah itu juga kita bisa bermitra. Nah ini ada di kolom RPM gitu ya Bun ya, harus tercermin. Kemudian yang terakhir ada lingkungan pembelajaran. Di sini juga di RPM harus tertuang ya Bun ya. Lingkungan pembelajaran ada ruang fisik. Bunda sampaikan, diketik juga ruang fisiknya apa. Ruang fisiknya misal halaman sekolah, atau ruang fisiknya ruang sentra persiapan misalnya gitu ya Bun ya. Kemudian budaya belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi dan refleksi ya Bun ya. Yang terakhir itu pemanfaatan digital. Untuk pemanfaatan digital ini tidak mesti setiap hari. Ada misalnya 1 minggu 1 kali, yang kami sudah terapkan itu 1 minggu 1 kali ya. Bisa nonton melalui laptop gitu ya Bun ya, atau proyektor. Itu udah masuk Bun, udah masuk dengan pemanfaatan digital gitu ya Bunda. Sampai sini ada pertanyaan Bunda? Silahkan. Sampai sini ada pertanyaan Bunda? Atau mau menambahkan? Silakan. Nah, di sini kan kita akan merancang pembelajaran ya Bunda, merancang pembelajaran mendalam. Bunda setiap hari atau setiap pekan selalu merancang
pembelajaran sebelum dipraktekkan ke anak-anak, modul ajar, membuat modul ajar ya Bun ya. Nah, coba satu pertanyaan dari saya Bun ya, bagaimana pengalaman Bunda dalam merancang pembelajaran? Apakah mengalami kendala misalnya, idenya udah habis ini gitu misalnya gitu ya Bun ya. Karena kalau di kami itu memang ide pembelajaran itu berasal dari anak-anak gitu. Kami memfasilitasi saja. Mungkin ada yang mau ini menjawab pertanyaan ini Bun? Berbagi cerita lagi? Cerita pengalaman Bunda dalam merancang pembelajaran. Mungkin dari ibu guru yang setiap hari itu tidak lepas dari pembuatan RPPH, RPM ya sekarang itu. Silakan Bunda dari guru, dari bagian guru. Mana ibu guru? Mana ibu guru hebat? Ini guru yang hebat. Yang mana? Yang ini. Nah, ayo dong berbagi cerita dengan kami. Bagaimana dalam merancang pembelajaran atau modul ajar. Silakan Bunda. Apa ini ibu kepala sekolah semua ya? Insyaallah. Iya Bu. Siapa yang mau bercerita? Ayo. Ya. Ada Bun? Ada. Mungkin dari Bunda Dega. Boleh bercerita pengalamannya untuk membuat rancangan pembelajaran. Ibu Sayun Dega. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pengalaman Bunda dalam merancang pembelajaran? Mungkin karena di kami, gitu, PAUD kami itu kan masih pakai kurtilas ya, walaupun memang kurikulum itu seperti yang tadi Bu Nur sebutkan gitu, bukan berubah, tapi pembelajarannya. Nah, pengalamannya berarti saya masih mengamati. Itu yang pertama, mengamati anak-anak, terus nanti kami menerapkan ide-idenya rapat dengan guru-guru semua. Dan kalaupun misalkan nanti kami stuck ya, tidak punya ide, sekarang kan udah ada banyak ya ChatGPT atau Gemini AI gitu kan. Nah, kami terkadang gitu masih menyontek, bukannya terkadang, mungkin keseringannya, karena kan memang kalau RPM itu kan bahasanya masih baku ya, sedangkan kami itu menulis gitu biasanya bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu. Karena terbiasa bahasa yang sehari-hari, jadi kami mungkin ditulis dulu di kertas lembar gitu kan. Setiap minggu kami biasanya itu di setiap hari Jumat setelah pembelajaran kami rapat untuk merancang RPM di minggu depan. Terus habis itu nanti kami aplikasikan di kertas lembar yang RPM-nya itu. Karena kan memang satu lagi terbiasa karena memang bahasanya juga bahasa biasa sehari-hari, jadi kami pasti minta bantuan dengan ChatGPT atau Gemini AI. Mungkin itu aja. Terima kasih Bunda. Ya, pemanfaatan kita ya Bun ya. Iya, Bunda, memang tidak salah menggunakan ChatGPT. Itu kan asisten kita ya Bun ya. Benar nggak Bun? Asisten kita saat ini. Nggak apa-apa. Yang penting membuat gitu ya Bun. Sebelum proses pembelajaran dilakukan, kita sudah merancang. Yang salah itu apa? Yang belum membuat mungkin. Tapi di sini mah semuanya membuat. Terlihat dari wajah-wajahnya sibuk nih, gitu ya, sibuk setiap hari merancang RPM, gitu ya Bun ya. Jadi terima kasih Bunda Dega sudah berbagi pengalamannya. Nah, izin ya Bunda, mau seperti apapun kurikulumnya, ya, mau seperti apapun pendekatan pembelajarannya, gitu ya, dengan cara backward design. Bunda udah kenal sama ini, sama siapa? Backward design ini kenal belum Bun? Kenal? Ada yang udah kenal Bunda? Sudah ada yang kenal ya Bunda. Nah di sini backward design ini cara merancang pembelajaran dengan menentukan apa dulu Bun? Tujuan pembelajaran dulu gitu ya Bun ya, aspek perkembangannya dulu gitu. Kemudian
asesmen. Jadi lompat Bun, dari tujuan pembelajaran itu langsung ke asesmen ya, indikator pembelajaran. Baru ini kegiatannya seperti itu Bunda ya. Mungkin Bunda-bunda pun sudah ya melaksanakan dengan backward design ini. Sudah ya Bun ya? Sudah, Nah. tapi memang bahasanya karena kan kita tidak tahu ya. Iya. Setiap hari mempraktekkan tapi memang tidak tahu. Seperti itu Bun. Apa tuh backward design? Iya, ya memang seperti itu Bun. Kita tuh sudah mempraktekkan, menerapkan di sekolah, tapi memang ada bahasa-bahasa yang oh ternyata itu tuh itu ya. Ya aku ya udah gitu ya Bun ya. Nah, sekarang kita akan praktek langsung ya yang akan bersamai oleh Ibu Mei ya untuk membuat RPM gitu. Apa Bun? RPM dengan waktu yang singkat tapi tetap gembira. Ya, terima kasih ya dari saya. Mohon izin ya untuk beralih ke Ibu Mei. Baik. Terima kasih kepada Ibu Nur yang sudah menyampaikan materi pertama. Untuk selanjutnya, Bunda masih semangat? Semangat. Baik. Kita akan menonton dulu sebentar video sambil Bunda menyiapkan laptop mungkin ya. Kalau belum ada yang belum membawa laptop tidak apa-apa, kita menggunakan kertas dulu ya. Oh, scan barcode yang ada. Baik Bunda, kami izin menyampaikan ya untuk program ini selingan ya Bun, program-program yang sedang kami siapkan adalah yang pertama dan PPDB untuk SD ya Bunda. Mungkin barangkali ada murid-muridnya yang ingin bergabung di SD Alam Istiqomah, maka sudah dibuka pendaftarannya. Dan nanti bulan Desember insya Allah kami akan mengadakan kegiatan transisi PAUD SD-nya. Kami akan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan untuk program transisi SD-nya. Kegiatan-kegiatan yang sangat menarik ya Bun. Boleh silakan daftarkan juga murid-muridnya Bunda, barangkali ada yang mau ikut melihat-lihat dulu nanti bagaimana pembelajaran di Sami, silakan boleh. Kemudian untuk program pekan depan Bunda yang open class di TK Alam Istiqomah, mangga kalau yang belum bergabung, kemarin sudah ada yang mengisi link itu sudah ada 10
lembaga 10 orang Bunda. Maka kalau yang ingin melihat bagaimana sih praktek pembelajaran mendalam di sekolah kami, maka kita sama-sama belajar untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh pun mengembangkan imajinasi kreativitas dari anak-anak. Linknya sudah di-share ya Bun di grup. Udah. Kuotanya kami hanya mempersiapkan untuk 15 peserta Bun. Mangga silakan. Sudah ada 9. Nah, Baik, untuk kegiatan selanjutnya Bunda, kita akan isi dengan pemaparan tentang rencana pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fitri Mediana. Waktu dan tempat kami silakan. baik, mohon izin. Masih semangat, Bun? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Oh, kurang. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih ingat? Tadi di awal? Ya, masih ingat? Pembelajaran mendalam.